Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 2, subtema 4 menyayangi hewan. Nah, di pembelajaran 4 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan PJOK ya, di halaman 182 sampai dengan 190. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lainnya bisa klik di kolom deskripsi ya. Nanti ada muncul kayak gini nih. Adik-adik pilih mau lihat kelas berapa, kemudian nanti diklik misalnya kelas 2, diklik kelas 2, lalu nanti akan muncul playlist tema-temanya. Tema 1, 2, sampai 8. Diklik aja tema yang mana yang mau adik-adik lihat ya. Atau bisa juga di kanan atas ini adik-adik klik, nanti ada playlist untuk tema ini dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Kita perhatikan gambar berikut ini nih. Ada gambar toko ikan ya. Apa sih yang dilakukan Benny? Dia ke toko ikan sepertinya membeli ikan ya adik-adik. Ya enggak? Kemudian dia menaruh ikannya di akuarium. Kemudian memberi makan ya. Lalu mencuci akuariumnya adik-adik. Ya kan? Nah kita lihat di sini buat cerita sesuai gambar. Nah kita buat ya di sebelah kanan ya. Suatu hari Benny, ini untuk gambar 1. Suatu hari Benny pergi ke toko penjual ikan. Benny suka memelihara ikan mas dan ia mempunyai akuarium dengan beberapa ikan hias yang ada di rumahnya. Setelah membeli umpan ikan dari toko, selanjutnya ia memasukkan pakan ke dalam akuarium seperti ini. Ya, dan akuarium diberi beberapa hiasan berupa tumbuhan dan batu-batuan supaya terlihat lebih menarik. Setiap harinya, Benny membeli makan ikan peliharaannya. Nah, ikan diberi makan berupa pelet ya. Makanan ikan tuh pelet ya, bentuknya yang kotak-kotak gitu, adik-adik ada banyak ya. Nah, kemudian pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Selain itu, setiap seminggu sekali Benny juga mengganti air nih seperti ini. Ya, mengganti air di akuariumnya dengan air yang bersih. Nah, biasanya setelah beberapa hari nah ini air ya, air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Di dinding-dindingnya juga biasanya muncul lumut-lumut ya. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat ya. Nah, itu contoh cerita dari Kak Rina. Adik-adik nanti boleh kok mengganti dengan kalimat sendiri ya. Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara di dalam akuarium. Sebutkan adik-adik hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya. Yang pertama, nanti taruh di sini ya. Yang pertama, Karina buat memilih akuarium dengan ukuran yang tepat. Ya, kalau ikannya kecil banget, ya akuariumnya gede banget, ikannya cuma segini nih. Ya, nah itu juga kurang efektif. Tapi kalau ikannya gede banget, tapi akuariumnya kecil gitu ya, ikannya segede gini. Mana sini gambar ikannya adik-adik ya. Contoh kayak gini lah ya. Nah, nah tuh udah mirip iklan ya. Nah, kayak gitu lah ya kurang lebih nih ada siripnya. Ini ada siripnya. Nah, itu dia nggak bisa gerak kalau kayak gini ya adik-adik ya, terlalu kecil. Jadi disesuaikan sama bentuknya. Lalu selalu menggunakan air yang bersih. Atur arus air yang ada di dalam akuarium. Kemudian menambahkan tanaman air sebagai hiasan dan hindari suhu yang terlalu dingin ya. Berikutnya, perhatikan kata-kata dalam tabel berikut ini. Nah, ini adik-adik kita harus menemukan minimal ya, minimal tuh paling sedikit ya. Paling sedikit kita harus menemukan 8 nama ikan di tabel ini ya. Jadi ini kita kayak main teka-teki gitu ya. Nah, yuk kita cari yuk mulai dari yang mendatar dulu ya. Mendatar tuh kayak gini ya. Kayak gini-gini. Nah, sekarang kita mulai ini nih, udah langsung ketemu nih, lumba-lumba ya adik-adik. Karina kasih garis kayak gini. Nih lumba-lumba. Terus, nih mas ya, ikan mas. Tapi ketemunya masnya doang. Kemudian, apalagi nih yang mendatar. Nih, cupang. Cupang tuh ikan ya, ikan yang suka berantem-berantem ya kalau dideketin akuariumnya. Terus, nah ini ikan yang cakep. Koi ya, lalu ada lele, ikan lele. Kemudian ada ikan paus. Nah, ini ada ikan sapu-sapu. Sekarang menurun ya, menurun tuh yang ke sini.
Kita mulai dari sini. Nah, ini ketemu ikan koki, ikan mas koki. Kemudian nih, kalau ke bawah mujair yang biasa ibu masak ya adik-adik ya. Dan mana lagi nih? Belum ada. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ketemu 10 ya adik-adik ya. Coba karena hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kita ketemunya nih adik-adik ya. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tadi 10 ya. Nah, tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan ya adik-adik namanya ya. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap harinya. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Pesisir pantai itu di pinggir-pinggir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Kayak gini nih, dia menggunakan jaring. Apa saja profesi yang ada di gambar tersebut? Nih, yang pertama adalah, nah ini Kak Rina tuliskan di sini aja ya, nama profesinya ya. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah nelayan. Nah, pekerjaannya ya menangkap ikan ya. Menangkap ikan. Lalu yang kedua, dia ini adalah pedagang ikan. Pedagang ikan, nah pekerjaannya dia menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Ya, hasil tangkapan nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tadi adik-adik? Sebutkan dan jelaskan ya. Karina contohkan di sebelah kanan. Yang pertama ada supir. Ya, jadi dia mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar untuk didistribusikan atau untuk dijual oleh para pedagang-pedagang. Lalu penjual makanan. Nah, yang misalnya yang mengolah ikan menjadi makanan, nanti dia jual makanan atau masakannya ya. Ada juga karyawan pabrik. Nah, dia membuat makanan ikan kalengan ya. Jadi dia mengolah lalu dikemas dalam kaleng. Nah, itu 3 contoh dari Karina. Nanti adik-adik boleh menambahkan yang lain. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak. Kalau bahan peledak tuh semua ikan yang ada di dekat peledak itu mati adik-adik. Mau yang masih kecil, mau semuanya ya. Kalau masih kecil kenapa sih nggak boleh ditangkap ya? Karena dia belum waktunya ya. Karena juga nanti akan dibuang kalau terlalu kecil adik-adik ya. Jadi biarkan mereka besar dulu supaya nanti kalau udah besar ukurannya cukup kan bisa dijual. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Kita perhatikan gambar jaring untuk menangkap ikan berikut ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut. Buatlah kelompok, masing-masing terdiri dari 12 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 2. Ya, 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan 7 orang. Buat 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari 7 orang. Nah, seperti ini nih ya. Ini lingkaran luar yang tadi 7 orang. Lingkaran dalamnya yang ini, yang 5 orang. Kedua kelompok berdiri secara hadap-hadapan kayak gini. Ya, yang di luar madep ke dalam, yang di dalam madep ke luar. Siswa setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Seperti ini nih ya. Kemudian jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama mendorong tangan, memperkecil lingkaran menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Nah, lalu jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seolah-olah jaring terbuka.
Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Dicontohkan nanti oleh Bapak Ibu guru ya adik-adik ya. Nah, sekarang berikutnya bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Senang ya adik-adik ya, ditulis aja sesuai dengan adik-adik perasaannya gimana. Bagian mana sih yang adik-adik suka? Mungkin kalau Kak Rina sih sukanya pas lagi gini nih, yang ini nih ya, pas jaring terus jadinya, nah pas jaring terus jadi sempit gitu ya adik-adik ya, seru kayaknya. Di nomor 6. Kalau yang nggak suka mungkin bagian ini ya karena jadinya tarik-tarikan nih yang ketujuh yang terakhir. Ya adik-adik disesuaikan aja. Nah, Laut Indonesia memiliki berbagai banyak sekali jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya adik-adik, ya. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai nih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!